Halo? Halo, mohon maaf ada gangguan tadi sedikit. Keluar lagi tadi ya semua ya? Halo? Sudah masuk lagi ya? Sudah masuk lagi? Halo? 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 Sudah masuk lagi? Sudah Pak, sudah. Ya, sudah ya. Maaf tadi ada. Sudah. Ya, langsung tahu-tahu keluar tadi itu. Baik, lanjutkan anak-anak. Ya, untuk materi kita, ya, kita lanjutkan tadi. Yang tadi sudah Bapak sampaikan, untuk kelas 9 ini penting bahwa kalian itu pembelajarannya hanya lebih sedikit daripada kelas 7 dan 8 ya. Kira-kira sampai bulan puasa kalau dilaksanakan ujian, kalian itu hanya sekitar 11 sampai 13 kali pertemuan saja ya. Jadi tidak banyak seperti kelas 7 dan 8 sampai bulan Juni nanti. Baik, lanjut anak sekalian. Untuk bab 4 ini ya bisa sambil nanti dibuka buku file PDF-nya, kita dilihat. Pertama, pengertian tentang hutang piutang ya. Kemudian kita mempelajari ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan-ketentuannya diantaranya kita mengetahui juga hukum dan dalilnya, kemudian juga syarat dan rukunnya, dan juga hikmah-hikmah ya. Kalau dari buku kita lihat itu ada mudah untuk kita pelajari, ada di peta konsep ya. Kalau kamu lihat peta konsep itu di halaman 101 itu ada ketentuan-ketentuan yang sudah bisa kita pelajari ya. Ya, jadi di peta konsep itu ada bagan-bagannya. Nah, itu dari situ aja nanti kamu pelajarinya dengan mudah dan ringkas. Baik. Dalam tempat ini ada hutang, ada gadai, ada hiwalah. Nah, ini namanya atau disebut muamalah di luar jual beli atau selain jual beli. Hal ini hampir sama ya. Hutang piutang itu dengan gadai dan hiwalah itu hampir sama, semuanya berkaitan dengan hutang piutangnya, cuma hanya beberapa perbedaan sedikit dalam prosesnya ya, dan dalam ketentuan-ketentuannya. Pertama kita lihat hutang. Hutang itu adalah atau bentuknya dalam bahasa Arab disebut kirot ya. Disebut dengan jain dalam istilah fikih, bahasa fikihnya adalah jain. Dan juga istilah kordu yang para kita pelajari dalam jual beli kirot. Mohon di unmute ya ini mikrofonnya. Habis di unmute suaranya. Ya. Baik. Kemudian menurut istilah ya, hutang itu adalah bahwa akad hutang piutang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Ya, di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang larangan riba gitu ya. Nanti ada kaitannya juga hutang dengan riba ya. Kalau di dalam definisi hutang ini sudah jelas ya. Jadi memberikan sesuatu ya, hutang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, itu ada akad makanya nanti. Jadi pinjamnya dengan mengembalikannya jumlahnya sama. Ya. Kalau tidak sama atau nanti kelebihannya diminta melampaui daripada
hutangnya itu jadi riba kan gitu kan. Ya. Kemudian ada batas waktu, ada batas waktunya, ditentukan waktunya. Ya, apakah ya 1 hari, 3 hari, 1 bulan, ya atau beberapa bulan agar dikembalikan. Apabila nanti tidak memiliki kemampuan pada waktu yang ditentukan, si yang berhutang bisa meminta perpanjangan waktu untuk mengembalikannya. Nah, ini hutang. Jadi hanya berbentuk memberikan uang dan menerima uang. Ya, memberi itu adalah yang memberi hutang, yang berhutang adalah dia menerima uang pinjamannya. Gitu. Jadi tidak ada barang jaminan. Ya. Jadi hutang itu tidak ada jaminannya. Kemudian dasar hukumnya, ya hutang itu pada dasarnya ya boleh saja, gitu ya. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fa yudhifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yab wallahu yaqbidu wa yab lima ya wa ilaihi turja'un. Nah, ini dalam Quran di buku yang kita pelajari itu dalam Al-Baqarah 245, dalam surat Al-Baqarah itu ada kalimat-kalimat atau kata dalam Al-Quran yang kurang tepat ini. Nanti kalian bisa lihat yang lebih benarnya di Al-Quran, ya, karena kalau di buku memang kadang percetakannya ini penulisannya banyak yang keliru gitu. Ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi dalam Al-Quran untuk ayat yang benarnya. Artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, mendapatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardon marrataini illa kana kasodaqatiha marratan, rawahu Ibnu Majah. Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Nah, nanti di sini ada bagian tugas yang kalian bisa menuliskan kembali, yang kalian diminta untuk menuliskan kembali ayat Al-Quran dan hadis tentang hutang ini, ya, di buku tulis. Kemudian nanti tugasnya dikirimkan di e-learning, ya, di e-learning di KI 4 itu sudah Bapak buat. Kemudian hukumnya, hukum utang piutang itu adalah asalnya adalah mubah atau boleh, ya. Tetapi nanti berubah-ubah tergantung kondisi. Ya. Pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah boleh. Kemudian sedangkan orang yang memberi hutang itu hukumnya sunnah karena bagian dari tolong menolong. Jadi beda antara yang berhutang dengan yang memberi. Kalau yang berhutang itu boleh, mubah. Kalau yang memberi itu sunnah. Kemudian itu bisa menjadi wajib, hukum hutang itu bisa menjadi wajib jika karena kebutuhan mendesak seperti kelaparan misalkan, atau untuk pengobatan misalkan, ya, atau untuk hal-hal yang darurat yang lainnya, ya. Jadi kalau itu hukumnya wajib jika kita mempunyai uang, ada orang yang meminjam, kemudian orang itu meminjam karena kelaparan atau butuh makan atau hal-hal yang mendesak lainnya seperti berobat, itu makanya wajib kita berikan. Selanjutnya, hukum hutang itu juga bisa menjadi haram jika terkait dengan sesuatu perbuatan yang haram pula, ya. Misalkan memberi hutang atau memberikan pinjaman uang untuk judi misalnya, atau untuk mabuk-mabuk,
ya, atau untuk membeli sesuatu dengan niat akan membunuh orang lain misalnya. Nah, ini haram hukumnya jika kita tahu. Ya, jika kita mengetahui, ya. Tetapi kalau jika kita tidak mengetahui yang berhutang itu bohong dengan kita, ya nanti yang haram itu hanya orang yang berhutang saja. Ya, kita ya tidak tahu, mubah hukumnya. Ya, selanjutnya rukun dan syarat hutang. Ya, rukun dan syarat hutang di sini rukun berkaitan langsung dengan syaratnya. Rukun hutang, piutang itu ada 3. Rukun hutang, piutang ada 3. Yang pertama, 2 orang yang berakad, pemberi hutang dan orang yang berhutang. Ya, pemberi hutang dan yang berhutang. Syarat pemberi hutang antara lain adalah tabarru namanya, orang yang berbuat kebaikan, ya, yakni merdeka, balik, berakal, sehat dan pandai untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, itu namanya tabarru, yaitu syarat untuk pemberi hutangnya. Jadi dia berhak berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, syarat orang yang berhutang. Yang hutang itu syaratnya ya dia orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah, kelayakan melakukan transaksi, orang yang paham transaksi. Yaitu orang yang merdeka, balik dan berakal sehat, tidak boleh anak-anak, tidak boleh orang gila gitu ya. Dan tidak boleh terpaksa. Nah, itu. Jadi atau dipaksa maksudnya, tidak boleh dipaksa. Jadi orang merdeka, ya dia berhak melakukan sesuatu dengan sendirinya, gitu. Balik dan berakal. Kemudian yang berikutnya, rukun yang kedua adalah harta yang diutangkan. Ada uang, ya, ada benda yang diutangkan. Itu rukun yang kedua. Tadi yang pertama rukunnya adalah orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Yang kedua adalah harta atau uang. Harta yang diutangkan itu berupa harta yang ada padanannya atau nilainya, ya seperti uang ataupun barang-barang yang ditakar seperti emas, perak dan barang-barang berharga lainnya. Kemudian yang kedua, harta yang dituangkan diketahui kadar sifatnya. Ya, uang itu ada nilainya. Kemudian emas itu juga ada kadarnya, berapa gram, atau perak juga berapa gram misalkan, ya, atau harta atau benda lainnya itu berapa harganya, berapa nilainya. Nah, itu sudah diketahui kadarnya atau ukurannya, atau juga jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, syigot ijab kabul, akad, ya, serah terima, ya, serah terima dari kedua belah pihak. Ya, ini yang dalam bentuk ucapan. Orang yang memberi hutang mengucapkan, saya menghutangimu atau memberimu hutang gitu, ya, atau disebutkan uangnya misalnya 1 juta rupiah. Gitu. Saya memberimu hutang 1 juta rupiah. Nah, itu ucapan dari yang memberi hutang, ya, namanya itu disebut ijab. Ya, orang yang beri itu ijab. Kemudian yang qabul itu adalah orang yang berhutang. Misalnya ucapannya, saya menerima saya penerima hutang darimu, kan gitu. Atau saya menerima harta ini sebagai hutang, ya, darimu. Nah, ini ada ucapan seperti itu. Tetapi jika tidak ada ucapan dan itu dipahami adalah sebagai hutang, ya boleh-boleh saja. Atau ucapan-ucapan sehari-hari kita. Contoh misalnya dari orang yang berhutang, saya berhutang, saya pinjam dari kamu 100.000. Nah, itu saja. Itu hal-hal ucapan-ucapan seperti itu kalau sudah kira-kira dipahami itu juga boleh, ya. Yang penting itu diketahui atau dipahami sebagai hutang. Baik, kemudian ketentuan hutang piutang itu ada pertama, hutang piutang itu sangat dianjurkan untuk ditulis ketentuannya. Ya, jadi jika kita berhutang, siapapun baik yang berhutang maupun yang memberi hutang itu harus menulis. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu dalilnya idza tadayantum bidainin faktubu, ya, ila ajalin musamma. Atau idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bin adli. Nah, gitu.
Jadi apabila kita melakukan hutang piutang, maka wajib kita tulis, kita catat berapa kita nilainya gitu ya, dan kapan dikembalikannya gitu, atau kapan kita waktu hutangnya. Itu pertama, tulis ya. Jadi kalau kita berhutang, baik yang berhutang maupun yang tidak berhutang, baik yang memberi hutang itu harus ditulis, dicatat. Kemudian yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Nah, ini jatuhnya riba ya. Contoh misalnya yang memberi hutang menyampaikan, saya mau memberi hutang kepadamu 1 juta, asalkan kamu mengembalikannya kepada saya nanti dilebihkan, atau 1.200.000 atau 1.500.000 dan lain sebagainya, itu riba ya. Itu tidak boleh. Pemberi hutang itu tidak boleh mengambil keuntungan ya, atau menyulitkan atau menyusahkan orang yang diberi hutang itu. Kemudian yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Jadi cara-caranya yang baik, ucapannya yang baik, jadi tidak boleh marah atau tidak boleh berkata kasar. Jadi kalau ditagih itu sesuai dengan waktu akhirnya. Kalau memang ada, kembalikan. Kalau memang belum ada, ya jangan marah atau minta kesempatan untuk diperpanjang waktunya. Kemudian yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasi. Jadi kalau sudah berhutang itu niatnya nanti akan dilunasi ketika dia sudah memiliki uangnya gitu kan, atau kemampuan untuk membayar hutang. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan keperluan atau mendesak. Kalau punya uang ya jangan hutang. Tapi kalau berhutang itu boleh pada saat kita tidak punya uang dan kita membutuhkan sesuatu. Kemudian yang keenam, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang itu memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Jadi tadi meminta waktu untuk diperpanjang pembayaran hutangnya jika terlambat ya membayar hutang. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, segera melunasi hutang. Ya. Yang ke-8, memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan. Dari pihak yang memberi hutang, dia harus memberikan tenggang waktu atau kesempatan waktu, perpanjangan waktu untuk mengembalikan. Ini yang berhutang ini memberikan kesempatan. Nah, kemudian tambahan dalam hutang piutang. Ada 2 macam penambahan dalam kiran hutang piutang, yakni pertama, penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma, kesepakatan. Jadi ada kalau tambahan dari ucapan yang memberi hutang itu berdasarkan ulama, kesepakatan para ulama, itu adalah juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu misalkan, atau manfaat lainnya, karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. Jadi ada permintaan gitu dari pihak yang memberi hutang, itu tidak boleh ya, karena itu akan memberatkan daripada orang yang berhutang tadi. Kemudian penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh. Kalau yang memberi kelebihan dari orang yang berhutang sebagai ucapan terima kasih itu boleh saja. Contoh, saya berhutang kepada Ferik misalnya, saya berhutang kepada Ferik 500.000. Karena saya merasa terbantu oleh Ferik, ketika mengembalikan saya melebihkan 50.000 misalnya. Itu saya yang berhutang ini melebihkan 5, jadi 550 itu boleh. Karena yang melebihkan adalah orang yang berhutang, tidak diminta dari orang yang memberi hutang kan gitu. Kalau diminta dari orang yang memberi hutang tadi riba, itu menyulitkan. Tapi kalau yang berhutang itu memberi kelebihan karena sebagai imbalan terima kasih
ucapan terima kasih itu boleh. Ya. Kemudian hikmah yang terakhir, hikmah utang piutang. Jadi bagi orang yang berpiutang itu bisa menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas kemudahan rezeki ya. Kemudian memupuk sikap peduli atau empati terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Kemudian yang keempat mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima menambah pahala sebagai ladang untuk ibadah. Jadi intinya hutang piutang itu adalah bentuk kebaikan yang nilainya juga ibadah, pahala. Itu ada di hikmah hutang. Itu ya bagi orang yang memberi hutang, itu hikmahnya tadi. Kemudian yang bagi orang yang berhutang, ini hikmahnya dia menguji kesabaran dan keimanan, ya, karena dia dalam posisi kesulitan. Yang kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang, ya, karena dia dapat terbantu oleh orang lain yang memberikan hutang itu. Yang ketiga, beban hidup menjadi lebih ringan, karena dia dapat mendapatkan uang atau dari hutangnya itu, gitu ya. Jadi beban hidup menjadi lebih ringan, karena dia bisa berhutang. Kemudian yang keempat, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Itu hikmah dari orang yang berhutang. Ya. Tadinya dia tidak memiliki uang, karena dia bisa berhutang, maka dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kelima, bisa membuka lapangan usaha dengan modal yang hasil berhutang. Ini kirot seperti yang kita bahas sebelumnya. Bagi hasil itu bisa juga dimasukkan ke dalam hutang. Orang yang ingin usaha, dia tidak memiliki modal, kemudian dia meminjam atau berhutang kepada temannya atau kepada lembaga simpan pinjam, itu juga hutang, karena untuk dijadikan modal, maka itu bisa menjadikan sebagai usaha atau peluang pekerjaannya dia. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Langsung saja, kalau ada yang bertanya silakan. Yang tadi sempat keluar, kemudian yang masuknya tidak banyak seperti yang pertama kayaknya nanti. Ya, kalau gitu di chat saja bahwa kamu hadir, tulis nama dan kelas. Ya, ada yang bertanya silakan. Dibuka mikrofonnya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, baik, nanti Nggak ada. tolong sampaikan kepada temannya untuk dibuka tugasnya di e-learning KI 4 ya, keterampilan. Di situ sudah Bapak buat. Nanti berkaitan dengan bab 4 ini, kamu menuliskan dalil satu ayat Al-Quran dan satu hadis, kemudian kamu mengerjakan mengamati gambar seperti yang bab-bab yang sudah sebelumnya kamu kerjakan gitu. Paham kan ya? Mengamati gambar, ya, mengomentari tanggapan, ya, tanggapan gambar yang di bab 4 itu, yang tentang hutang piutang itu kamu komentari, kamu tanggapi ya dengan lengkap gitu ya, atau dengan sesuai gambarnya masing-masing. Kemudian setelah itu kamu buat pertanyaan, ya, kamu buat pertanyaan sesuai dengan gambar itu. Itu gambarnya ada 4, yang di halaman 102 ya. Halaman 102 itu tolong nanti dibuka, dan 103 ya. 102 dan 103 itu kamu kerjakan di buku tulis seperti bab-bab yang lalu sudah pernah kamu kerjakan, tanggapan dan pertanyaan sesuai gambar yang ada di halaman 102 dan 103. Ditulisnya di buku tulis, kemudian kamu upload di KI 4. Ya, mohon disampaikan kepada yang lainnya, bagi kelas 91 atau 92 atau 93, terutama ketua kelompoknya ini yang melaporkan kegiatan PJJ teman-temannya gitu. Itu boleh kalian diskusikan, boleh kalian kerja secara berkelompok, boleh ya, meskipun masing-masing mengirimkan gitu ya. Jadi boleh kalian diskusikan dengan teman sekelompok
yang 6 atau 5 orang itu. Kemudian nanti tugasnya tetap ditulis masing-masing perorangan. Ya, kalau mengerjakannya secara berkelompok boleh. Ya, demikian. Ya, Terima oke, Pak. kasih. Ya, nanti Bapak minta untuk dibaca lagi file PDF-nya yang sudah ada. Di bahan ajar e-learning juga sudah Bapak masukkan. Terus apa namanya, gambar untuk pengamatan juga sudah Bapak masukkan di bahan ajar, ya tinggal bisa dilihat di situ gambarnya. Kemudian baca lagi KD dan indikatornya dan peta konsepnya itu. Karena itu akan memudahkan kamu untuk mengetahui materi-materi yang berikutnya. Ya, dalam sebulan ini insya Allah kita akan bahas lagi untuk materi yang berikutnya yang belum kita bahas, gadai dan hiwalah, ya, dan juga sewa menyewa serta upah. Karena dalam 1 bulan ini kita targetnya harus selesai sampai penilaian harian nanti di akhir bulan Januari ya, atau Februari ya. Jadi di bulan Februari kemungkinan bab 4 dan 5 ini kita akan selesaikan. Terima kasih, kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan belajar dan mengerjakan tugasnya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.